Yesus adalah Yahweh, sehingga Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang dikenal dengan nama Yahweh adalah Yesus itu sendiri. Di kalangan umat Kristen, bahkan gereja masih ada yang belum mengerti dengan jelas siapa Tuhan Yesus dan siapa Tuhan Yahweh. Ada yang mengatakan jika Tuhan Yahweh adalah Bapa dan Tuhan Yesus sebagai anak, sehingga terkesan di sorga ada dua Tuhan, yaitu Allah Bapa dan Allah Anak yang memiliki dua tahta, yang mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Benarkah demikian yang terjadi? Nah, untuk mengerti itu, berikut ini saya akan menjelaskan siapa sebenarnya Yesus. Siapa dan bagaimana Allah itu? Allah itu Esa, dan Dia hidup. Di Injil Matius 28 ayat 19 kita dapat memahami bahwa Allah terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Anak di sini adalah firman-Nya. Inilah yang disebut Allah Tritunggal, tiga pribadi dalam keesaan Allah. Dan siapakah Yesus itu? Pertama, Yesus berasal dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kedua, Yesus adalah firman atau jiwa Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Matius 12 ayat 18, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Dari kedua ayat ini kita dapat keterangan jika Yesus adalah firman Allah atau jiwa Allah. Ketiga, Yesus naik ke surga dan ia kembali ke dalam kemuliaan Bapa. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 25-26. Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya, Yohanes 16 ayat 15, Yohanes 17 ayat 10. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, Yohanes 14 ayat 8-9. Kronologi kelahiran Yesus. Roh Kudus turun dan menjadi manusia. Allah adalah sosok yang hidup yang memiliki firman dan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada pada Allah diutus ke dunia, yaitu ke dalam rahim Maria lalu menjelma menjadi manusia. Setelah cukup umur, manusia itu dilahirkan dan diberi nama Yesus. Dari kronologi ini dapat kita lihat bahwa Roh Kudus turun ke dunia dan menjadi manusia adalah untuk menggenapi hukum Taurat, yaitu darah perjanjian yang telah disampaikan Musa pada Keluaran 24 ayat 8. Karena Yesus adalah jelmaan Roh Kudus, maka ia disebut manusia yang berasal dari sorga, berbeda dengan Adam yang berasal dari debu tanah sehingga Adam hanyalah makhluk alamiah. Roh Allah turun ketika Yesus dibaptis. Pada usia sekitar 30 tahun, Yesus dibaptis di sungai Yordan lalu Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Selama Roh Allah atau jiwa Allah bersemayam di dalam diri Yesus, maka Yesus memiliki dua pribadi Allah, yaitu firman Allah dan Roh Kudus.
tetapi keberadaannya di dalam jasmani manusia. Di Injil Matius 12 ayat 18, Roh Allah yang turun ini disebut juga sebagai jiwa Allah, yang kemudian kita kenal dengan firman Allah. Dari kronologi lahirnya Yesus yang berasal dari Roh Kudus dan turunnya Roh Allah kepada Yesus, maka kita dapat memahami jika Roh Allah meninggalkan hakikatnya yaitu Bapa lalu berdiam di dalam tubuh jasmani Yesus. Di surat Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan demikian, di sorga ada Bapa sebagai hakikatnya, tempat keberadaan Roh Kudus dan firman-Nya. Dan di bumi, Roh Allah bersemayam di dalam jasmani manusia merupakan jelmaan Roh Kudus, dan melalui tubuh inilah kemudian Roh Allah berfirman kepada manusia. Jika Musa menyampaikan firman Allah kepada umat Israel dengan berkata, Allah berfirman, sedangkan Yesus langsung bersabda, Aku berkata, sebab Yesus adalah Allah yang mengambil wujud manusia. Kronologi kematian dan kebangkitan Yesus. Roh Allah keluar dari tubuh Yesus. Ketika Yesus disalib, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Roh Allah yang berdiam di dalam tubuh jasmani Yesus, keluar dan kembali kepada hakikatnya, yaitu Bapa. Ketika Yesus dibaptis, Roh Allah yang berdiam di dalam Bapa turun ke atas Yesus dan sejak itulah Yesus melakukan pekerjaan Allah, agar semuanya tergenapi, yaitu Yesus mati, dikubur lalu bangkit maka Roh Allah harus keluar dari Yesus dan kembali ke Bapa. Tubuh Yesus kembali menjadi roh. Setelah Roh Allah keluar dari tubuh Yesus, tidak beberapa lama lagi Yesus lalu mati. Untuk memastikan Yesus dalam keadaan mati, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Lalu, seorang yang bernama Yusuf, orang Arimatea, pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. 3 hari di dalam kubur, tubuh yang sudah tidak memiliki darah dan air kembali ke wujud semula yaitu tubuh roh, lalu tubuh roh itu keluar dari kuburan lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah 40 hari sejak ia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu ia naik ke surga dan kembali kepada Bapa, yaitu hakikatnya. Dari kronologi kematian, penguburan Yesus di perut bumi lalu ia bangkit dalam wujud roh dan naik ke surga adalah kebalikan dari ketika Roh Kudus turun dari surga lalu dikandung di dalam rahim Maria dan ia menjadi manusia. Ketika ia turun dari surga dan menjadi manusia, ia disebut mengosongkan diri. Ketika Yesus kembali ke dalam hadirat Bapa, yaitu keberadaannya semula, ia disebut dimuliakan, artinya ia kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah. Kronologis datangnya Yesus dan naik ke sorga, secara singkat dapat digambarkan seperti di bawah ini. Roh Kudus turun ke dunia, lalu menjadi manusia di dalam rahim Maria dan kemudian lahirlah Yesus. Ketika Yesus berumur 30 tahun, ia dibaptis dan Roh Allah turun atasnya, dan semenjak itulah Yesus memulai pekerjaannya. Setelah 3 tahun Yesus melakukan pekerjaannya, ia kemudian disalibkan. Sebelum ia mati, Roh Allah yang ada padanya keluar dan naik ke sorga. Setelah Roh Allah keluar dari tubuh Yesus lalu ia mati dan dikubur. Setelah 3 hari ia bangkit, dan setelah 40 hari, ia naik ke sorga. Dari kronologi ini terlihat jelas bahwa proses kedatangan Yesus ke dunia dan kepulangannya ke sorga memiliki proses yang mirip, ketika roh menjadi daging terjadi di dalam rahim manusia, dan ketika daging menjadi roh terjadi ketika dibaringkan di rahim bumi. 3 pribadi Allah namanya tetap Yesus. Jika kita mengamati kedatangan Yesus mulai dari ia dikandung dari Roh Kudus hingga ia naik ke surga, kita melihat fenomena seperti berikut ini. Yesus dikandung dari Roh Kudus, dan ia baru memiliki salah satu dari pribadi Allah, yaitu Roh Kudus,
pada waktu ini namanya adalah Yesus. Ketika Yesus dibaptis dan pribadi yang kedua, yaitu Roh Allah atau jiwa Allah yang sering kita sebut firman-Nya turun kepada Yesus, namanya tetap Yesus. Ketika Yesus dimakamkan dan tubuhnya kembali ke wujud roh lalu keluar atau bangkit dari kubur, namanya tetap disebut Yesus. Yesus naik surga dan kembali ke dalam kemuliaan-Nya, yaitu hakikat Allah yang kita kenal dengan istilah Bapa, namanya tetap Yesus. Dengan demikian, Allah yang kita kenal dengan sebutan Allah Tritunggal, yang memiliki firman dan Roh Kudus, namanya adalah Yesus. Kalau dahulu ia dikenal dengan nama Yahweh tetapi setelah penggenapan hukum Taurat maka namanya berubah menjadi Yesus. Kalau orang Yahudi tidak beriman kepada Yesus tetapi ia beriman kepada Yahweh, pada dasarnya sosoknya adalah sama. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Maksudnya adalah, yang tadinya Yesus adalah Allah yang mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia, tetapi setelah semua tergenapi, ia kembali ke dalam kemuliaan-Nya, yang disebut dengan istilah, duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang, mari kita lihat dari keterangan Alkitab tentang Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Yahweh di kitab Perjanjian Lama. Yesus adalah Yahweh. Keluaran 24 ayat 8 berkata demikian. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Kata Tuhan di ayat tersebut adalah huruf besar, dalam teks aslinya dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh. Pada ayat tersebut dikatakan bahwa yang mengadakan darah perjanjian adalah Yahweh. Di kitab Injil, Yesus berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat 28, Markus 14 ayat 2. Dengan demikian, Yahweh yang mengadakan darah perjanjian di Keluaran 24 ayat 8 digenapi atau dilakukan oleh Yesus, artinya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Tuhan Yahweh menyebut hamba-Nya yang dijanjikan, "Aku tetap Dia." Yesaya 43 ayat 10-13. "Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia, sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah, juga seterusnya Aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Aku di sini adalah Tuhan Yahweh, sedangkan sosok Dia yang dimaksud adalah hamba-Nya, yaitu Yesus. Yesaya 41 ayat 4. "Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian Aku tetap Dia juga." Konteks Yesaya 41 ayat 1-7 adalah, Tuhan membangkitkan seorang pembebas, yang digenapi oleh Yesus. Yesaya 46 ayat 4. "Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Ayat ini terkait dengan juru selamat umat-Nya, yaitu hamba-Nya yang dijanjikan itu. Tuhan Yahweh menyebut hamba-Nya yang dijanjikan, "Akulah Dia." Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ayat ini terkait dengan juru selamat umat-Nya, yaitu melalui hamba-Nya yang dijanjikan itu. Yesaya 52 ayat 6-7. "Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa Akulah Dia yang berbicara. Ya Aku, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik,
yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ayat ini terkait dengan Injil keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Ulangan 32 ayat 37-39. Maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka, biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang, bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ayat ini bicara tentang Yesus yang menjadi korban keselamatan. Tuhan Yahweh berkata, Aku yang terdahulu, dan aku yang terkemudian. Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Dia yang datang terkemudian adalah Yesus, tetapi Tuhan Yahweh berkata bahwa aku tetap Dia. Yesaya 41 ayat 1-7. Konteksnya adalah, Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus, Dia yang datang terkemudian. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Raja dan Penebus itu adalah Yesus, yaitu Dia yang datang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12-22. Konteksnya adalah, Tuhan menebus Israel. Ayat ini adalah nubuat akan datangnya Yesus untuk menebus dosa umatnya. Sebagai kesimpulan, Allah itu adalah Esa yang terdiri dari Bapa, Firman-Nya dan Roh Kudus. Bapa berbeda dengan Anak dan berbeda dengan Roh Kudus, tetapi ketiga-tiganya berada dalam satu kesatuan yang kita sebut dengan Allah Tritunggal dengan nama Yesus atau Juru Selamat, atau dengan nama Yahweh dalam iman umat Israel. Bapa adalah hakikat Allah, tempat keberadaan firman Allah dan Roh Kudus. Anak adalah roh Allah atau jiwa Allah yang kita kenal dengan firman Allah. Roh Kudus adalah kuasa atau tenaga Allah yang dapat dianugerahkan kepada umatnya untuk menyertai dan mengajar tiap-tiap pribadi akan kebenaran Allah.